Transition. Saatnya pembantaian para mitik. Ngepush rank di tier epic. Solo ya, nggak mabar sama sekali. Di sini untung-untungan lu dapet tim kayak gimana, dan kadang posisinya nggak keisi semua, kadang XP-nya 2, nggak ada roamer ya kan. Ya lu untung-untungan bisa ketemu tim yang bisa ngisi semua role-nya ya. Di sini gue pakai Natalia roamer, dan kayaknya cukup rapi sih untuk main solo di epic kalau kayak gini. Epic. Oke. Kita nggak bisa mengharapkan lebih baik dari ini. Ini udah cukup rapi sih. Lo lihat tuh. MM-nya langsung ke gold lane. Uranusnya ke XP lane, Pakuinya langsung kece banget, langsung ke arah farming ya. Ke arah jungle untuk farming. Tapi di sini lo lihat maginya tuh. Di public sih udah biasa yang kayak gini-gini. Mungkin dia dari toilet. Dan sasaran utama gue di sini adalah dia. Kenapa gue pilih dia? Karena nyebelin gak sih dia kalau di late game? Dia tuh bisa mukulin lu sepihak gitu. Jadi lu nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, sementara dia mukulin dengan damage yang nggak ngotak. Ya jadi gue pilih dia. Di sini respon Moskovnya cepet. Ketika dia ngeliat tanda seru di kepalanya, dia langsung memutuskan untuk mundur ya. Tuh cepet banget kan? Nih lu lihat lagi nih. Set mundur dia langsung. Tapi damage gue kena sih sedikit. Di sini gue nunggu kesempatan lagi. Gue lihat di map, gue intip dikit. Oh darahnya mau habis. Oke, gue mutusin buat muter ke belakang. Dan ya lu bisa lihat sendiri. Di sini tujuan gue adalah nyiptain gap antara goldnya gua sama si Moskov ini. Sebisa mungkin one-one-nya tuh punya gold yang jauh lebih banyak daripada Moskovnya, karena nanti di war bakal kepake banget. Terus lu lihat di map nih, gue kedatangan tukang PLN sekarat dan baru level 2. Ya udah gue gibas. Wah, Moskovnya udah ada lagi tuh di map. Samperin lagi ah. Di sini lu lihat ya, gue sama sekali nggak clear minion sama sekali karena gue support banget untuk MM-nya biar dapat gold yang banyak. Jadi gue cuma fokus sama si Moskovnya aja. Dan setiap serangan gue nggak selalu berhasil sih, mungkin faktor amatir ya, bukan pro. Di sini gue sabar nungguin one-one ngambil monsternya, terus gue bikin si one-one terus mancing si Moskov sampai kesempatan itu datang. Di sini ada kesempatan gue sikat, tapi di sini letak amatir gue sih. Gue bukannya execute dia, gue malah mikir gue takut sama mid lanernya atau roamernya tuh roaming ke sini kalau gue ngedash ke depan, karena gue nggak kepikiran execute. Jadi gue mutusin untuk mundur dan lihat sendiri, one-one yang maju dia yang mati karena mid laner yang musuh roaming ke sini. Sorry ya one-one. Di sini gue sebisa mungkin nyembunyiin keberadaan gue sampai gue nggak mau si dua hero ini tuh nyentuh batas apa ya namanya ini ya, batas dimana dia bisa tahu gitu ada keberadaan ada gue gitu di sana. Jadi gue memutusin untuk mundur. Mungkin lebay sih mundurnya kejauhan, tapi gue nyari aman aja. Sekali lagi mungkin ini faktor dari amatirnya gue ya, alasan mulu.
Nah, dan di sini gue pikir tuh di deket Moskov masih ada Eudora ngumpet di rumput, makanya gue bilang mundur buat Warwan. Tapi di sini Warwan karena skill 2-nya bisa imun sama CC, dia kayaknya mau nyoba gitu kalau di sana tuh aman atau enggak gitu. Di sini gue telat sadar kalau di situ ternyata kosong. Jadi gue coba maju lagi. Masih belum puas gue buat ngincer si Moskov ini, karena kalau goldnya belum gap terlalu jauh kayaknya gue nggak bisa ninggalin goldnya dulu deh. Nah di sini gue ngeliat dia maju lagi, sama kayak tadi lagi sih. Gue nunggu kesempatan lagi. One-one-nya kayak mau ke mid lane gitu, tapi pas ngeliat di map guanya lagi deket-deket Moskov, dia langsung balik lagi tuh buat ngegeng si Moskov ini. Dan Moskovnya nggak jadi tuh ngambil creepnya, dia lebih milih balik ke tower buat clear minion. Akhirnya dengan darah dia yang udah setengah gitu ya gue sikat. Tapi di sini ada detail kecil sih. Jadi pas sebelum gue ulti itu tower hampir ngehit gue, tapi karena gue sepersekian detik lebih cepat jadi lebih optimal gitu, gue maju lebih awal gitu. Dan ya akhirnya execute juga sih yang ngebantai dia. Gue gak mau kesalahan kayak tadi lagi kan. Dan gue coba nge-dash ke depan, ternyata ya kosong. Eudoranya ternyata masih jauh tuh. Nah di sini gue lebih pede ngadepin Eudora nih, karena gue tahu skill 2-nya Warman tuh bisa counter gitu. Jadi gue maju berdua dan kena dia. Di sini gue kepleset sedikit dan bener aja ada Moskov di sana kan. Wah di sini gue ngeliat kawan-kawan gue di area midlane kena, banyak yang mati. Akhirnya gue kesana. Gue akhirnya coba ngebuka roaming kesana untuk ngebantu tim fight. Tapi kalau ninggalin gini tuh kayak agak dilema gitu. Lu lihat noh, atasnya di push. Gua sama One mau balik, tapi ya kejauhan gitu. Akhirnya turret kita hancur. Moskovnya kebantai, tapi Eudoranya bebas. Skill gue lagi cooldown semua. Jadi gue ya mundur lagi. Ku putusin balik tapi one yang kena sama si Johnson. Di sini hati gue udah nggak tenang nih. Gue nggak tenang bukan karena apa-apa, gue ngeliat turret. Gue putusin buat ke arah Odet karena di sini kelihatannya lagi mau ada team fight, tapi gue kepreset lagi kena skill areanya si Eudora. Tapi akhirnya gue bisa bebas sih. Dan gue lebih ngutamain buat clear minion karena nggak ada teman gue di sini yang bisa clear. Jadi ya udah, gue amanin turretnya, gue roaming lagi, nunggu kesempatan buat makan si Moskov lagi. Siapa lagi? Dia lagi asik-asik ngambil kelomang kan. Tapi gue tunggu sampai bener-bener momennya pas. Sekiranya udah pas, gue udah kelihatan di map karena Aldous tadi, ya udah gue hajar. Di sini gue mau tetap di sini, nggak mau roaming dulu karena gue mau ngebalas kekalahan turret gue. Disinilah kesalahan gue karena ya lu lihat tuh di map Eudoranya dateng, gue nggak bisa apa-apa, kena stun, ulti dan tewas. Tetep gue ngotot di gold lane ya. Gue ngeliat minionnya nge-push lagi, gue sapu-sapu lagi, gue garuk-garuk lagi. Gue belum bisa gabung team fight dulu. Setelah minionnya mati beres, baru gue berusaha buat roaming lagi, cari-cari posisi, cari-cari momen buat ngebales kekalahan turret.
Sini warna-warna mati tapi Moskovnya sekarat. Gue nggak jadi ke Moskov karena gue ngeliat Eudora di sana. Gue muter aneh banget begitu. Gue belum bisa nge-push, belum bisa kemana-mana. Gue paling gede banget nih kalau dibuka gini nih. Nah di sini nih si Johnsonnya ngincer gue banget. Gak percaya lu? Nih lu perhatiin. Tuh, gak percaya juga nih. Ada Odet di sana. Gue belok ke arah jungle, buff biru, dan dia ngincer ke sana. Sampai-sampai dia langsung konsil tuh buat ngejar gue. Tapi karena gue ngilang di rumput, dia salah prediksi. Sangkanya gue belok ke kiri dan ke rumput bagian tengah itu. Akhirnya ya udah gue bebas. Gue cari momen lagi. Di sini gue ngeliat Moskovnya nge-push. Bahaya banget kan kalau udah inner turret lu kena tuh gimana ya? Udah nggak aman gitu buat team fight jauh-jauh, karena nanti kalau di split push ya lu bakal repot banget buat war. Gue harus bayar utang gue ini, kesalahan gue ninggalin Goldland ya, biarpun gue roaming ya, biarpun one-one malah jadi kayak experience tuh. Tapi di sini kayaknya gue nggak bisa lama-lama di Goldland karena bakal ketinggalan banyak team fight gitu. Akhirnya gue berusaha maju bantu temen. Moskovnya nge-push di atas. Ya udah kita mirroring aja. Kita nge-push juga di sini. Sini gue agak lega. Sini gue feeling banget Moskovnya hilang tuh ke Lord. Gue bilang serang Lord, serang, kata Paku itu. Ya tapi gue sampai sana sih nggak ada sih. Sampai gue lihat siaran ulangnya baru gue sadar gitu ternyata Moskov ke sana. Paku itu DC banget langsung ke Lord. Tapi ninggalin Lordnya sebentar buat ngebantai si Moskov, balik lagi. Seneng sih gue sama tim gini, jadi nggak ngelama-lamain gitu. Ada Lord baru hidup dia lama-lamain, bukannya langsung ke Lord malah ngambil creep nggak jelas. Di sini gue setuju banget sama Odetnya, dapat Lord langsung nge-push. Oke banget buat ngebales hutang gue. Di sini gue push turretnya, musuhnya malah sibuk mukulin karung gitu. Lihat Uranus sih. Oke, gue di sini dapet Eudoranya juga. Moskovnya juga tetap gue incar. Sini Moskovnya udah sekarat banget, tapi gue nggak bisa apa-apa karena gue kurang kenceng larinya tuh. Ya udah gue pindah. Gue cari momen-momen buat nge-push turret. Tapi Moskovnya responnya cepet, dia balik lagi, ya udah gue mundur. Akhirnya tumbang juga tuh karung. Sini udah tuh berani banget sendiri. Gue nggak bisa masuk karena masih ada Eudora di belakangnya. Gue agak ragu. Ya tapi gue liat darahnya si Moskov begitu, gue langsung bantai dia tapi langsung mundur gitu. Gue takut di ulti Eudora. Akhirnya gue cek lagi Eudoranya, ya udah nggak kegapai sih, udah jauh. Dia juga waspada kan, ditambah Aldosnya buka map mulu lagi. Aldosnya di sini rada gila ya, dia ulti sampai ke base kita. Ya udah dapat satu mati satu untuk satu. Di sini yang gue lakuin adalah berusaha sebisa mungkin ngedorong minionnya biar musuh tuh susah gitu koordinasinya kalau minionnya nge-push. Tapi di sini lo lihat nih, tanknya Uranus si karung ngambilin creep nggak kelar. Oh dia diem. Oke. Dia berusaha ngambil creep. Johnson lagi salah prediksi, dia belok ke kiri. Sini akhirnya team fight dimulai. Gua
selalu berusaha cari momen yang pas buat masuk ke war gitu. Di sini gue bantai Alpanya karena momennya pas, dan Aldosnya yang masuk sendiri udah kena juga. Di sini gue respect sih sama one-one-nya. Dia sadar gitu kalau musuh nge-push. Lu sering gak sih dapet tim ada jelas-jelas musuh nge-push, lu nggak tahu apa pura-pura nggak tahu, diam aja. Lihat noh, tanknya itu tank ngambil creep ngapain? Gue paling ngeri sih kalau habis ngekill musuh di deket Eudora. Bisa mungkin gue masih punya skill kabur gitu, ngindarin ultinya Eudora sama stunnya sih. Lihat tank kita, dia masih asik bercumbu dengan monster hutan. Sini gue cek rumput kosong, lordnya dapet, push turret lagi, clear minion lagi. Bikin gimana ya, kalau strategi perang tuh seolah-olah bikin komando musuh lumpuh gitu, karena mereka udah panik duluan sama minionnya, nyerang dari atas, bawah, tengah. Lu panik gak sih kalau minion musuh tuh nge-push di 3 lane, buru-buru mau war, bersihin minion aja masih lama ya kan. Akhirnya gue samperin nih war yang gak selesai, gak war sih, pembantaian sini, cuman gak mati-mati aja tanknya. Di sini Alpanya kena, dan Aldosnya juga nggak tahu diri. Tahu nggak di sini apa yang dibilang sama si Uranus? Uranus bilang, anjing lo gangguin aja orang lagi buy one 2 lawan 1. Dan lagi ini kan MOBA, kalau mau buy one di custom aja kan menang buat tim. Dia malah sibuk ngurusin buy one. Ya biasa sih kalau di public pasti kayak gini sih, banyak aja yang kayak gini nih. Gue tetep nyari kemenangan, cari celah, tapi tetap hati-hati, nggak dapet celah gue mundur. Tapi lu lihat lagi nih ya, lu lihat one-one-nya mati, tanknya lu lihat ya, ngambil kelomang. Oke dia XP lane, dia butuh gold, tapi tank ngambil kelomang. Kira-kira berapa lama tuh? Oke akhirnya dia selesai ngambil kelomang, tapi kelomangnya nggak mati gitu. Sini Aldosnya kalau bisa sih mati aja sih, karena lu tahu kan Aldos kalau di late game kayak kunyuk. Dan tanknya lagi-lagi tank tersayang kita. Gue udah kemana-mana, muter sana muter sini, clear minion di mid lane, cari-cari buka map, dan ya akhirnya warnya terjadi di sana kan, di tempat tank kita lagi bercumbu sama si monster hutan. Tahu kan lu monster hutan yang mirip Hellcat? Nah itu dia tuh monster hutannya. Dan lu lihat di sini Pakuinya dibukin abis-abisan. Dia tuh mau ikut team fight gitu bareng sama si tank. Tapi lu lihat tanknya, shalalala, dia clear minion di lane. Ya udah, kita nggak bisa ngarepin. Gue cari posisi, gue nggak bisa masuk gitu aja. Kalau wipe out kan bahaya. Ternyata gue nggak dapet posisi. Selagi mage kita berusaha untuk mempertahankan turret dan tank kita masih bercumbu sama kelomang, di sini terjadi sesuatu yang hampir bersamaan. Gue bantai Moskov, dapat Eudora, ditabrak Johnson, disamperin sama Aldos, kena stun, kena slow, dan lu lihat lagi nih ulangannya. Das. Harusnya nambahin, dan ya gue masih bisa kabur. Gue bisa kabur dengan pose yang keren. Tapi selamat gak sih gue? Dan selamat apa enggak nih? Selamat apa enggak? Ya enggak lah.
Aldos ngulti. Maksud gua Aldos nge-hit di late game gitu. Ya udah. Di sini musuhnya ngelot, lu lihat tanknya masih begitu tuh. Tanknya nggak kelar-kelar, bercumbu sama Kelomang. War terjadi di sana, akhirnya gua mutusin buat kesana. Satu teman mati, yang kedua mati. Tanknya masih seger buger, nggak bisa ngelawan, tapi juga kuat. Terus ya udah, alfanya ngelord, dibantuin Moskov. Dan sialnya ada si Pokemon yang bisa bikin kita kelihatan di map gitu. Ngeselin banget, lama banget lagi durasi kelihatannya. Kira gue mundur, ya musuh tahu gue di mana. Gue mikir gue mau ngapain nih, tapi gue ngeliat si one-one-nya split push, gue mau bantu, tapi dia mati. Gue mau balik lagi ke Lord, dan ya musuhnya dapet Lord. Gue berusaha untuk ngelawan juga seadanya. Si Aldosnya nafsu banget, mau gue bantai gue lagi kayak tadi. Tapi kali ini dia gagal. Di sini gue coba baca map buat ngambil keputusan, dan gue akhirnya mutusin buat ke bottom lane buat defend. Tapi lu lihat ya, ini yang gue benci banget dari si mamang-mamang tukang galah ini. Di sini gue salah sih, harusnya gue ada skill 2 gitu. Basic attack dia tuh jadi miss, tapi gue malah amatir. Di sini Pakuito sama Odette-nya berusaha buat pertahanin turret. Moskovnya mati, Odette-nya juga mati. Pakunya mundur, one-one-nya gantiin maju. Bagus sih, dia dapat Eudora, tapi turret bawah kita hancur. Pakuinya kayak dilema gitu, dia mau nahan Lord tapi di bawah bahaya. Akhirnya dia ke bawah dulu buat bantuin team fight. Pas musuh mundur, ya udah dia balik lagi buat nahan Lord. Sorry di sini agak patah-patah nih, HP kentang. Akhirnya gue hidup lagi, gue bantu-bantu Lordnya clear minion gede. Dalam situasi kayak gini, prioritas utama ya udah pasti clear minion daripada base lu di-push terus kan, nggak bisa war. Tapi di sini gue berubah pikiran. Lu lihat nih, keputusan gue di sini ngubah jalannya permainan. Di sini gue bantai ke arah Johnson. Gue pede karena di sini Pakui sama one-one dan Odette-nya juga tuh langsung bikin follow up damage gitu, cepet. Gue tahu Johnsonnya di sini pakai immortal, tapi lu lihat hal-hal terjadi hampir bersamaan dan wipe out. Oke, karena tadi terlalu cepet banget dan hal terjadi hampir bersamaan, kayaknya kita perlu putar lagi ke belakang biar kita bisa analisa. Di sini kita bantai Johnsonnya rame-rame. Temennya pada dateng. Di sini kita udah siap banget team fight. Odette-nya double kill, gua double kill. Ya udah, wipe out. Aldosnya udah mati. Nah, mulai tuh gaya-gaya tuh. Gue sih nggak bisa gaya-gaya gitu ya, karena takut banget. Abis gaya-gaya di comeback, kayaknya gimana gitu. Dan ya dengan tank yang masih bagus sih, ya nahan. Pakunya juga bagus. Ya udah pasti. Yang lu tunggu-tunggu kalau lu main ML, tulisan ini nih sama gambar hero lu di tengah-tengah, victory. Ya untuk ukuran main solo di Epic lumayan sih, lagi beruntung aja. Tapi tahu kalau di lain waktu kayak gimana. Ya udah, thanks ya udah nonton.